Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio bisa dimanapun Anda berada. Baiklah, sebentar lagi kita akan simak kajian mulakhas Qawaid al-Lughah al-Arabiyyah bersama Ustaz Fadli Ramadan. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi ahli sidqi wal wafa. Wa ba'du. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kali ini sudah sampai di halaman yang ke-67. Halaman yang ke-67 dari kitab Mulakhas Qawaid al-Lughah al-Arabiyyah karya Syekh Fuad Ni'mah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Dan kita sudah sampai di pembahasan maf'ul bihi, dan sudah kita singgung bahwasanya maf'ul bihi ini dalam bahasa Indonesia contoh terdekatnya adalah objek. Contoh terdekatnya adalah objek. Meskipun kita tahu bahwasanya objek dalam bahasa Indonesia jauh lebih luas daripada itu, namun setidaknya ini contoh untuk memberi pendekatan. Kemudian kita sudah singgung bahwasanya fi'il dalam bahasa Arab ini ada 4 kategori. Sebelum dibagi jadi 4, dibagi jadi 2 kategori terlebih dahulu, yaitu yang pertama fi'il lazim, yang kedua fi'il muta'addi. Fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il lazim berarti mempunyai apa enggak? Fi'il lazim tidak mempunyai maf'ul bihi. Fi'il lazim tidak mempunyai maf'ul. Contohnya jalasa, nama, apa lagi? Ja. Walaupun jangan nanti kita singgung bahwasanya terkadang dia punya yang mirip maf'ul bihi. Ja. Idza ja'akal munafiqun. Idza ja'akal munafiqun, al-kaf di situ apa? Itu nahwiyun khilaf. Kemudian fi'il muta'addi, fi'il muta'addi berarti yang mempunyai maf'ul bihi. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kata kerja transitif, ada intransitif. Punya butuh objek dan yang tidak butuh objek. Konsepnya mirip. Kemudian muta'addi dibagi jadi 3. Yang pertama muta'addi ila maf'ul bihi wahid. Punya satu objek, punya satu maf'ul bihi. Seperti contohnya. Apa contohnya muta'addi maf'ul bihi-nya satu aja? Akala saya. Apa lagi? Doroba gitu. Oke. Kemudian maf'ul bihi fi'il muta'addi tapi maf'ul bihi-nya 2. Nah, contohnya fi'il-fi'il yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya itu seperti dhanna dan saudari-saudarinya. Apalagi misalnya albasa atau zaidun abahu dinaron. Atau zaidun abahu dinaron. Seperti itu. Kasa albasa. Dan kita sekarang masuk ke poin kedua di halaman 67, yaitu yakunul maf'ulu bihi imma. Jadi ini model-model. Oh iya, satu lagi muta'addi ketiga maf'ul bihi tapi enggak ada di buku, yaitu apa fi'il yang muta'addi ketiga maf'ul bihi? A'lama dan aro dan saudara-saudaranya. A'lama, aro, haddatsa, akhbaro, nabba'a, seperti kata Ibnu Malik, ila salasin ra'a wa alima haddaw idza sara aro wa alama. Jadi aro memperlihatkan, aro zaidun abahu baitahu nadhifan. Aro zaidun abahu baitahu nadhifan. Zaid memperlihatkan kepada ayahnya bahwasanya rumahnya ini bersih, tidak seperti kontrakan dan kosan teman-temannya. Rumah saya bersih. Seperti itu. Aro. Allah berfirman, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Ayat 3 maf'ul bihi. Yurihim lafzul dalalah fa'il, a'malahum hasaratin alaihim. 3 maf'ul bihi. Kemudian sekarang kita lihat model-model maf'ul bihi. Yang pertama, immasman mu'raban kama fil amthil sabiqah. Bisa aja ism mu'rab, dan ini contohnya sudah kita lewati. Awisman mabniyan, atau maf'ul bihi juga bisa berbentuk isim mabni. Seperti misalnya domir muttasil, domir munfasil, isim isyarah, hadzali, ulai, kemudian isim mausul, alladzi, ma, man, dan seterusnya. Allati. Contoh ra'aituka, saya melihat kamu. Ra'aituka. Mana nih maf'ul bihi-nya? Al-kaf sebagai domir muttasil. Iyyaka na'budu, mana maf'ul bihi-nya? Iyyaka, maf'ul bihi-nya semuanya nih, iyyaka. Jadi iyyaka semuanya ini enggak perlu dipisah-pisah untuk i'rab. Langsung kita bilang iyyaka domirun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Iyyaka domirun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Na'budu ini fi'ilnya. Fi'il mudhari
marfu' al mutrafihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih wal fa'il Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu nahnu. Na'budu i'rabnya na'budu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu nahnu. Iyyaka na'budu. Jadi aslinya nih na'budu ka, dan ini terkenal sekali bahwasanya di antara gharad di antara tujuan hikmah didahulukan iyyaka adalah takhsis. Ini takhsis atau lil hasr istilah lainnya. Hasr karena termasuk anwa atau turuqul hasr, taqdimu ma haqquhu at-takhir, taqdimu ma haqquhu at-takhir. Ini pelajaran balaghah. Kemudian yashja'ul jumhuru hadzal yushajji'ul jumhuru hadzal la'iba. Yushajji'ul jumhuru hadzal la'iba. Yushajji apa yushajji? Yushajji berarti fi'il madhinya apa nih? Syajja'a, yushajji'u tasji'an, artinya motivasi, mendukung gitu ya. Al jumhur ini penonton spektator, hadirin gitu atau penonton di stadion. Hadzal la'ib pemain ini. Misalnya siapa? Bang Pamungkas gitu ya. Para penonton kalau Bang Pamungkas megang bola, kasih semangat. Nah, berarti ini yushajji'ul jumhuru hadzal la'iba. Mana nih maf'ul bihi-nya nih? Bukan hadzal la'ib. Mana maf'ul bihi-nya? Dikit lagi benar. Apa maf'ul bihi-nya? Hadza, za ya. Za, yaitu isim isyarah saja. La'ibnya apa nih? Al-la'ib. Ya secara makna al-la'ib mirip maf'ul bihi, kalau dipikir-pikir artinya maknanya ya dia maf'ul bihi, tapi secara i'rab dia bukan maf'ul bihi. Secara i'rab dia hanyalah sifat menurut pendapat mayoritas nahwiyin. Jadi isim setelah hadza, setelah isim isyarah, buku ini ya, this book atau hadzal kitab itu atau hadhil mar'ah dan seterusnya, itu semuanya menurut jumhur pakar-pakar nahwu statusnya sebagai na'at, sebagai mereka mengatakan itu badal. Ala kulli hal yang penting bukan maf'ul bihi. Jadi al-la'ib di sini sebagai na'at menurut pendapat jumhur, kemudian sebagian mengatakan ini badal. Oke. Kalau bukan karena pendapat jumhur, saya cenderung lebih memilih badal karena secara makna lebih dekat, karena badal lebih masuk akal, tapi jumhur ternyata melihatnya sebagai sifat. Wallahu a'lam. Masdaron mu'awwal. Cuma kemudian juga bisa juga, ini pengulangan sebenarnya berkali-kali bahwasanya maf'ul bihi bisa juga berbentuk masdar mu'awwal. Dan masdar mu'awwal ada dua jenis. Yang pertama apa? Nya udah diulang 4 kali kayaknya nih. An dan fi'ilnya, baik mudhari maupun madhi itu. An dan fi'il, kemudian an wal fi'il. Yang kedua anna wasmuha wa khabaruha. Anna wasmuha wa khabaruha. Ingat baik-baik. Masdar mu'awwal itu adalah isim yang bentuknya tidak seperti isim. Jadi ada an dan fi'il. Mana nggak ada isimnya, tapi itu isim sebenarnya. Wa antasumu khairun lakum. Kemudian anna dan isimnya dan khobarnya itu juga sama. Terlihat mana nih? Tidak terlihat sebagai satu isim, malah terlihat sebagai seolah-olah frase gitu ya. Tapi ternyata dia merupakan isim secara keseluruhan. Bisa ditakwil menjadi isim. Contoh akadat as-suhufu, akadatis suhufu, annal amna mustatabbun. Mohon taknya nih jangan dikasih mati, kasih kasrah. Akadatis suhufu, annal amna mustatabbun, kasih tasydid di ba-nya. Kasih syaddah. Akada yu'akidu ta'kidan. Akada yu'akidu ta'kidan apa artinya? Menguatkan, menegaskan. As-suhuf jamak dari sahifah. Artinya di sini bukan suhufu Ibrahim wa Musa, bukan, tapi apa artinya? Koran, jaridah. Suhuf jaraid maknanya. Berarti koran-koran menegaskan bahwasanya keamanan. Mustatabun artinya udah pernah nih. Muntashirun. Mustatabun artinya meluas gitu ya. Misalnya keamanan merata. Koran-koran menegaskan bahwasanya keamanan merata tersebar. Mana nih maf'ul bihi-nya nih? Akada kan fi'il, butuh maf'ul bihi satu maf'ul bihi. Mana maf'ul bihi-nya? Maf'ul bihi-nya ternyata adalah masdar mu'awwal dari annal amna mustatabun. Annal amna mustatabun. Takwilnya akadatis suhufu istitbabal amni. Akadatis suhufu istitbabal amni. Koran-koran menegaskan tersebarnya keamanan. Itu masdar mu'awwalnya ya. Tapi bentuknya di sini annal amna mustatabun.
Kemudian juga boleh juga maf'ul bihi didahulukan sebelum fa'ilnya, boleh. Dan ini sering kalau berbentuk domir, bahkan itu harus kalau domir yang mutasil. Contohnya kalaupun nggak domir bisa juga, tapi tidak harus. Contohnya ya jenil qutna al-fallahu. Tolong kasih ya di bawah ya jeni kasih ya jenil qutna al-fallahu. Ya jeni apa artinya nih? Jana ya jeni jinayatan. Memanen ya, memetik. Al-qutna kapas. Persis kayak bahasa Inggris mirip. Kemudian al-fallahu petani kapas memanen kapas. Maf'ul bihinya mana? Al-qutna. Fa'ilnya mana? Al-fallahu. Lah ini duluan. Boleh. Fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Wa hasibu alla takuna fitnatun. Kamu wasmai surat Al-Maidah. Fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Allah Subhanahu wa taala ini menasihati dan menyindir Bani Israel, menyebutkan keburukan akhlak mereka, bahwasanya di antara nabi ada yang kalian dustakan, fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun, dan sebagian lagi kalian bunuh. Jadi udah banyak nih nabi-nabi datang ke kalian wahai Bani Israel, tapi kok sebagiannya malah kalian dustakan dan sebagiannya malah kalian bunuh. Kadzdzabtum butuh maf'ul bi satu saja. Tapi mana maf'ul bihnya? Fariqan dahulukan. Fariqan kadzdzabtum. Taqtulun juga butuh satu maf'ul bihi, yaitu fariqan tadi. Jadi fariqan dulu baru fi'il. Kadzdzabtum mana fa'ilnya? Kadzdzabtumnya. Mana fa'ilnya kadzdzabtum? Dhamir mutasil tum. Dhamir mutasil tum, ya. Kemudian taqtulun mana fa'ilnya? Bagus, wawul jamaah. Wawul jamaah. Kemudian wa yajibu taqdimu maf'ul bihi ala fa'ilihi idza kana dhamiran munfasilan. Dan harus maf'ul bihi dulu baru fa'ilnya kalau dhamirnya munfasil. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah disinggung tadi. Wa yajuzu an yuhdhafal fi'lu wa yabqal maf'ulu bihi idza fihima min al-kalami. Boleh juga maf'ul fi'ilnya nih enggak disebutin dan cuma kita sebut maf'ul bihi-nya aja. Jadi fi'ilnya enggak disebut, langsung tiba-tiba maf'ul bihi. Boleh enggak? Boleh kalau difahami. Kalau enggak difahami jangan. Contoh yang difahami adalah ka'an yus'ala, seperti misalnya ada yang nanya, "Man qabalta?" Siapa yang kamu temui? Ini kasih tanda tanya ya. "Man qabalta?" Tolong kasih tanda tanya. Alamatul istifham. Kemudian kamu jawab, fataqulu aliyan. Man qabalta? Jawabnya aliyan. Maksudnya apa? Qabaltu aliyan. Madza akalta? Tamron. Misalnya. Aslinya akal tu tamron. Madza syaribta? Syayan atau qahwatan. Berarti maksudnya syarib tu. Kadzalika hunaka ba'du ibaratin syai'atul isti'mal, ba'du ibaratin syai'atil istimali hudhifa minhal fi'lu wa yabqal maf'ulu bihi. Ada juga beberapa ungkapan yang syai' artinya tersebar penggunaannya. Hudhifa minhal fi'lu, dibuang fi'ilnya, wa yabqa atau wa baqiya maf'ulu bihi, dan tersisa maf'ul bihi-nya aja. Contohnya ahlan wa marhaban. Ya. Maknanya adalah ataita ahlan. Ini ahlan wa sahlan. Wa ta'tum ahlan. Nazaltum ahlan wa wata'tum sahlan. Ahlan di situ ahl artinya kan keluarga. Nazaltum ahlan. Atau di sini ataita ahlan, kamu telah mendatangi keluarga. Marhaban. Kenapa di sini wa ataita sa'atan? Di situ tulisannya sa'atan juga. Ya. Saya belum paham maksudnya kenapa diberi contoh marhaban tetapi di sini sa'atan. Mungkin marhabannya ini betul. Di takwil maknanya sa'atan, sa'artinya luas ya, sa'artinya luas. Jadi wa ataita makanan wasi'an kayak gitu. Wa ataita makanan wasi'an. Marhaban sendiri dia asal katanya memang dari rohab. Wala kalau bagaimana yang rohab artinya luas, Wa ala thalathati alladziina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Surat apa tuh?
At-Taubah. Masyaallah. Allah berfirman, tiga orang sahabat yang diboikot oleh Rasulullah SAW dan para sahabat semadinah selama 50 hari ini merasakan bumi ini sempit padahal bumi itu luas. Wa daqat alaihimul ardu bima rahubat. Jadi roha dan ba maknanya juga luas. Wasi'ah. Oke, al-aslu an yaqal maf'ulu bihi ba'da fi'lin wa fa'il. Asalnya maf'ul bihi itu setelah fi'il dan fa'il. Normalnya gitu ya. Normalnya akala Muhammadun apa misalnya? Burtuqalan, boleh. Guys. Tapi illa annal masdar awis mal fa'ili qad ya'malan ya'mal al-fi'. Tetapi masdar atau isim fa'il terkadang juga bekerja seperti amal al-fi'li, kerjaannya fi'il. Fayansibu kullun minhuma maf'ulan bi. Maka baik masdar maupun isim fa'il membuat mansub maf'ul bihi. Jadi terkadang masdar ini punya maf'ul bihi juga. Isim fa'il juga seperti itu. Ya. Dan ini memang hal yang ma'ruf dan bisa kita temui contohnya di dalam Al-Qur'an. Kita baca dulu contoh di sini, tarkanil ihmala. Tarkanil ihmala. Tarkan ini masdar ya toh. Dia sebagai maf'ul bihi. Maf'ul mutlak. Tarkan maf'ul mutlak. Al-ihmala maf'ulun bihi. Al-ihmal apa artinya ihmal? Apa ya? Ya cuek gitu ya. Al-ihmal tuh cuek, iya. Jadi kalau dikasih tugas nggak ngerjain gitu. Ya kita paham maksud ihmal tuh ahmala yuhmil itu gitu. Cueknya kayak gitu. Ya. Tarkanil ihmala. Jadi maksudnya tinggalkanlah sikap cuek dan tidak disiplin itu. Gitu. Tapi dia nggak pakai fiil, makanya apa? Masdar, pakai maf'ul mutlak. Aslinya utruk tarkan, ya. Aslinya utruk tarkan, tapi enggak di sini. Tarkan al-ihmala. Ini boleh. Kemudian anasyakiru fadlaka. Anasyakiru fadlaka. Saya bersyukur terhadap karunia kamu, terhadap jasa kamu. Saya mensyukuri jasa kamu. Tapi di sini dia nggak pakai ana ashkuru fadlaka, tapi ana syakiru fadlaka. Dan ini boleh. Ibnu Malik juga mengatakan itu, bi fi'lihil masdar ahik fil amal mujarradan mudhafan aw mujarradan aw ma'al. Dikata Ibnu Malik, bi fi'lihil masdar ahik fil amal mudhafan aw mujarradan aw ma'al. Masdar buatlah dia bekerja juga seperti fi'ilnya, baik dia mudhaf, dia pakai alif lam atau enggak, gitu ya. Bi fi'lihil masdar ahik fil amal mudhafan aw mujarradan aw ma'al. Yang penting tarkan al-ihmal. Ini al-ihmal statusnya apa nih i'rabnya? Maf'ulun bihi. Fadlaka, fadlnya apa? I'rabnya maf'ulun bihi. Mana yang bikin dia maf'ul bihi? Asy-syakir isim fa'il. Al-ihmal mana yang bikin dia maf'ul bihi? Masdar. Seperti itu. Contohnya misalnya di surat Al-Balad, Allah berfirman, "Au miskinan dzamat," gimana sebelumnya? Falaq tahmal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dzi masghabatin yatiman dza maqrabah. Allah au it'amun. Ini masdar it'am, masdar ya. Fi'ilnya apa? At'ama yutimu it'aman au it'amun fi yaumin dzi masghabatin yatiman. Ini maf'ul bihinya. Jadi memberi makan di hari yang memang itu sulit. Yatiman, seorang yatim, dza maqrabah yang punya hubungan kerabat. Au miskinan, ini ma'tuf. Dza matrabah, yang saking miskinnya sampai-sampai dia merebahkan badannya ke tanah. Seperti itu. Berarti di situ it'am bekerja toh. Ya, it'amun fi yaumin dzi masghabatin yatiman. Oke. Kemudian Oke. Dan nanti akan datang penjelasan tentang ini di pelajaran masdar dan mushtaqat di bagian kedua dari buku ini, insyaallah. Demikian selesai pembahasan masalah maf'ul bihi dan maf'ul bihi. Kesimpulannya bisa berbanyak bentuknya, yaitu pertama bisa isim mu'rab, bisa isim mabni, kemudian juga bisa merupakan masdar awal, bisa duluan, bisa belakangan, gitu ya. Banyak variasinya. Dan juga bisa tidak ada fi'ilnya tapi yang ada adalah isim fa'il atau apa?
atau masdar. Sekarang kita masuk ke al-maf'ulul mutlaq. Al-maf'ulul mutlaq atau Al-Imam Ibnu Ajurrum dalam matan Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah ini menyebutnya sebagai al-masdar. Al-masdaru huwal ismul ladzi yaji'u tsalisan fi tasrifil fi'l, gitu ya. Ini matan Ajurumiyah. Dia enggak pakai istilah maf'ul mutlaq, tapi itu maksudnya maf'ul mutlaq, al-masdar. Maf'ul mutlaq ini apa sih kira-kira kalau di bahasa Indonesia ada enggak ya padanannya? Kayak untuk bentuknya yang standar nggak ada ya. Tapi bisa kita cari dengan ungkapan-ungkapan lain yang memberi makna yang sama. Seperti itu. Yang penting dia nanti kita lihat ada 3 tujuan, ada 3 maksudnya. Kita baca dulu. Al-maf'ulul mutlaqu. Dibaca Pak Tayo. Al-maf'ulul mutlaqu ismun mansubun min lafzil fi'li masdar yuzkaru ma'ahu litawkilihi aw li bayani nau'ihi aw adadihi. Bagus. Jadi maf'ul mutlaq adalah isim mansub karena dia termasuk mansubat yang diambil dari lafal fi'ilnya alias dari masdarnya. Yudhkaru ma'ahu disebutkan bersamanya. Jadi ada fi'il, ada masdarnya, ada fi'il, ada maf'ul mutlaqnya. Untuk apa? Yang pertama untuk menekankan, menegaskan. Ini tujuan pertama. Yang kedua, libayani nawihi untuk menjelaskan jenisnya. Dan yang ketiga, libayani adadihi menjelaskan jumlahnya. Jadi ada berapa tujuan dari maf'ul mutlaq? 3. Yang pertama, taukid untuk menguatkan, menegaskan. Seperti misalnya orang Inggris kadang untuk menguatkan kata kerja dia pakai do gitu ya. I do apa gitu, it atau I did bisa juga. I did came yesterday misalnya. Saya benar-benar datang. Karena sebenarnya kalau bukan negasi dan juga bukan pertanyaan nggak perlu pakai did, nggak perlu pakai do ya, nggak perlu pakai kata kerja bantu. Tapi di sini pakai dia untuk menegaskan, ditambahin do, tambahin did, tambahin das dan seterusnya. Ini juga sama, taukid. Contohnya hafidtu darsa hifdzon. Ini contoh taukid. Hafidtu darsa hifdzon. Saya menghafal pelajaran ini sehafal-hafalnya gitu ya. Saya hafal banget pelajaran ini. Wah, seperti itu. Berarti tujuan pertama nih untuk taukid. Hifdzon ini masdar dari kata kerjanya hafidhu. Coba kita tasrif. Hafidhu yahfadhu. Hifdzon fahuwa hafidhun wa dzaka mahfudhun. Ihfadz la tahfadz. Oke. Jadi hifdzon ini masdar dari hafidhu. Hafidhu. Saya benar-benar menghafal. Dan mansub dia karena sebagai maf'ulun mutlaq, sebagai maf'ulun mutlaq. Contoh berikutnya sebagai taukid juga, ya jama'ul fallahul qutna jam'an. Ya jama'ul fallahul qutna jam'an. Petani mengumpulkan kapas benar-benar petani benar-benar mengumpulkan kapas gitu. Ya jama'ul jam'an. Jadi dia benar-benar ngumpulin itu enggak ketinggalan satu kapas pun. Benar-benar bersih dari pohon. Kurang lebih seperti itu. Allah juga berfirman wa nazzalnahu tanzila. Wa nazzalnahu tanzila. Kami benar-benar menurunkannya. Allah berfirman wa kallamallahu Musa taklima. Allah benar-benar bicara, mengajak bicara Musa. Dan ini ayat ini benar-benar sekeras-kerasnya bantahan terhadap Mu'tazilah dan Jahmiyah yang mengingkari sifat Allah, yaitu Allah sebagai mutakallim, sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Di sini jelas-jelas Allah menggunakan taklima. Menegaskan benar-benar Allah mengajak Musa bicara, bukan Musa yang mengajak Allah bicara. Maka mereka unik ya, ada yang membacanya gini. Ini kiraatnya nggak benar. Wa kallamallaha Musa taklima. Jadi Musa ciptanya sebagai fa'il. Allah jallalani maf'ulun bihi muqaddam gitu ya. Kallamallaha Musa taklima. Ya, pertama kiraatnya nggak benar, kiraat ngarang. Yang kedua ayat lain ada. Ya. Ayat lain banyak yang menjelaskan, hadis-hadis menjelaskan, nggak bisa membantah mereka. Apa misalnya al-maja min qaturabi wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik, surat Al-A'raf. Wa kallamahu rabbuhu enggak bisa ngapa-ngapain Mu'tazilah. Wa kallamahu rabbuhu. Gimana? Enggak bisa dibantah itu. Oke, sekarang tujuan berikutnya itu untuk menjelaskan jenisnya. Contoh sirtu sayran hasanan. Sirtu sayran hasanan, saya jalan dengan model jalan yang baik. Gitulah. Saya jalan dengan perjalanan yang baik. Sirtu sayran hasanan, dan biasanya untuk yang nau ini pakai,
Kalau nggak dimudofkan, diidofahkan, kalau nggak dikasih naat, biasa gitu. Misalnya dorob tuh, jangan dorob, ya boleh. Misalnya laiba Muhammadun, laiba berarti masdarnya apa? Hah? Laib ya, laiba masdarnya laibun. Kalau kita pakai isim hay'ah, berarti gimana? La'bah atau li'bah? Li'bah ya. Nah, kan li'bah. Berarti la'iba Muhammadun li'bata ozil misalnya. La'iba Muhammadun li'bata ozil. Nah, berarti Muhammad ini main bolanya seperti main bolanya ozil. Gitu. Atau dorobtu dorbata Muhammad Ali. Dorobtuhu dorbata Muhammad Ali. Gitu. Saya memukulnya dengan dorobtuhu dorba Muhammad Ali. Saya memukulnya dengan pukulan ala Muhammad Ali. Gitu. Dan contoh-contoh lain. Waqulu lahu qawlan ma'rufa juga sama ya. Waqulu lahu qawlan sadida ya. Ya alladzina taqullaha waqulu qawlan sadida sama juga. Ya alladzina amanu taqullaha waqulu qawlan sadida. Qawlan di situ sebagai apa tuh? Maf'ul mutlaq. Tujuannya apa? Bayan menjelaskan jenisnya, yaitu qaulnya qaul sadid. Sadid pakai sin ya, bukan pakai shin. Enggak pakai titik. Sebagian orang kalau mau khutbah atau ceramah dia salah, enggak hafal ayatnya mungkin. Bacanya pakai shin 3 gitu. Jadi katakanlah ucapan yang keras gitu. Ucapan yang enggak gitu. Sadida benar, sadid benar. Yudafi'u sya'bu an hurriyatihi difa'al abtal. Ini contoh bayan nau juga untuk menjelaskan jenis. Apa namanya? Masyarakat ya, rakyat membela kemerdekaannya, hurriyatihi difa'al abtal, yaitu seperti pembelaannya para pahlawan. Jadi rakyat membela dan menjaga kemerdekaannya seperti pembelaan dan penjagaannya para pahlawan. Al-abtal jamak dari batol. Batolnya pahlawan, jagoan. Difa al-abtal. Difa ini masdar dari dafa yudafi'u. Difa masdar. Ada lagi nggak masdar selain difa? Masdar dari dafa yudafi'u? Ada. Ingat wazan fa'ala yufa'ilu itu hukum asalnya punya dua masdar, yaitu yang pertama mufa'alatan, yang kedua fi'alan. Ingat ya, fi'il kalau fa'ala yufa'ilu mufa'alatan bisa juga fi'alan. Contohnya jahada yujahidu mujahadatan jihadan. Hasaba yuhasibu muhasabatan hisaban. Dorob itu selesai. Jadi dua contoh ini untuk bayan nau. Yang ketiga sekarang bayan adat. Dorobtuhu salasa dorobatin. Dorobtuhu salasa dorobat. Saya memukulnya 3 kali pukulan. Berarti ini salasa dia sebagai maf'ul mutlak. Salas di sini maf'ul mutlak. Memang bukan dia sejatinya maf'ul mutlaknya aslinya. Karena salas apa hubungannya sama doroba? Doroba dot roba. Ini salasa. Sa lam sa. Apa hubungannya? Oh enggak. Karena dia mudhof ke masdarnya. Dorobatin. Dorobat ini masdar marroh, isim marroh. Yang menjelaskan berapa kali. Dorobtuhu salasa dorobatin. Salas ini sebagai maf'ul mutlak kata Syekh Fuad Ni'mah. Salas maf'ul mutlak dibayanil adat. Untuk menjelaskan jumlah. Oke. Sekarang saya mau dengar. Coba masing-masing bikin kalimat dengan maf'ul mutlak. Terserah untuk taukid, untuk bayan nau atau untuk bayan adat. Tapi habis itu disebutin. Habis nyebut kalimat ini maf'ul mutlaknya untuk bayan adat, untuk bayan nau. Oke. Mikir dulu ya. Silakan dari Bang Jabar. Akal tuh as-samaka aklatan. Oke, saya makan. Kalau pakai aklatan berarti nih untuk menjelaskan apa nih? Maunya apa? Oh, dulu. Enggak apa-apa, benar, enggak salah. Akal tuh sama aklatan. Taukid. Kalau untuk taukid bukan aklatan tapi aklan. Akal tuh Kalau fa'latan itu menjelaskan jumlah. Jadi kalau untuk menjelaskan jumlah ism marroh itu pakainya fa'lah, fa'latan.
Ini bawahnya taukid berarti Aklan. akal terus samakah? Aklan berarti saya benar-benar telah makan ikan sampai kepalanya dimakan, ekornya juga dimakan, tulangnya juga dimakan. Padahal bukan presto. Kemudian silakan nih Mas Muk, adanya Mas Faruk nih. Fakhri ya, Fakhri. Apa contohnya? Daraba Muhammadun al-kalba dorban. Kenapa? Daraba Muhammadun al-kalba dorban. Kenapa anjing dipukulin? Udah dinasakh. Syariat membunuh anjing sudah dinasakh ya. Udah nggak membunuh anjing lagi. Yang ada dijauhin aja. Tapi nggak apa-apa, contohnya boleh dipukul, mungkin anjingnya mengganggu gitu ya, pukul. Jadi daraba Muhammadun al-kalba dorban. Dorban apa dorbatan? Dorban berarti gorotnya apa berarti? Taukid. Oke, kalau dorbatan berarti bayan adat. Silakan. Nih, Mas Muk. Ahsan. Oh ya, Hasan ya. Tadi. Silakan Hasan. Anumu nauman. Anumu, bukan anumu. Nimtu nauman. Enggak apa-apa, anamu. Anam. Anamu nauman. Bukan anumu ya. Nama ya namu nauman. Anamu nauman. Berarti saya benar-benar tidur. Nyenyak tidurnya, alhamdulillah. Nyenyak tidur itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan ketinggalan salat malam sama subuh. Ya, Pak. Silakan, Pak. Kalau kita qira'atan yasiratan. Oke, berarti ini tentang apa nih? Bayan? No. Bayan now. Berarti semua taukid ini bayan now. Masya Allah. Kreatif. Memang Nahu mengajarkan kita kreativitas. Ya, Nahu mengajarkan kita kreativitas. Kemudian kata Syekh, qad yanubu anil maf'ulil mutlaqi ma yadullu alaihi. Terkadang maf'ul mutlaq ini diganti dengan sesuatu yang menunjukkan ke maf'ul mutlaq tersebut. Contoh, pakai lafaz kul atau ba'd. Kul atau ba'd yang diidhafakan ke masdar. Contoh, ihtaram apa nih? Ahtarimhu ya. Ahtarimuhu kullal ihtirami. Ahtarimuhu kullal ihtirami. Saya menghormatinya, memuliakannya sepenuh pemuliaan, sepenuh penghormatan. Saya menghormatinya sepenuh penghormatan. Kullal ihtiram. Ini mana nih Mas maf'ul mutlaqnya? Kul. Ya. Tapi dia sebagian kalau mengirab naib anil maf'ul mutlaq, tapi ya kalau mau mudah itu aja maf'ul mutlaq. Langsung aja maf'ul mutlaq. Enggak perlu pakai naib. Tapi boleh kalau pakai naib maf'ul mutlaq. Jadi i'rabnya kul, yang gampang i'rabnya adalah kul ya, maf'ul mutlaq mansub wa alamat nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. Al-ihtiram mudhafun ilaihi majrur. Gitu ya. Ahtarimuhu gimana i'rabnya nih? Bang Jabar, gimana i'rab ahtarimuhu? Fi'lun? Fi'lun wa fa'ilun. Enggak, fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Marfu'un. Terus wa alamat rafihi. Wa alamat rafihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu al-hamzatu. Bukan al-hamzah, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Tambahin wujuban. Taqdiruhu ana. Ulang. Wa Wa fa'iluhu fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. wal ha Wal ha'u dhamirun muttasilun. bagus, mabniyun ala dhammi. bagus, Fi mahalli nasbin. bagus. Maf'ulun bihi. Masya Allah. Kayak gitu ya. Kemudian kul al-ihtiram, kul tadi apa? Maf'ul mutlaq. Kul al-ihtiram apa kul? Kul al-ihtiram, kulnya Kullah maf'ulun mutlaqun. Fi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. wa huwa Mudhafun. bagus. Al-ihtiram Wal ihtirami mudhafun ilaihi majrurun. walau terjadi. Idhafati Oke, bagus. mudhafun ilaihi. Majrurun walau terjadi. Wa alamatu jarhi al-kasratu dhahiratu ala akhirih. Masya Allah. Alhamdulillah. Entas. Ataraddadu alaihi ba'dat taraddudi. Saya bolak-balik. Ini taraddud boleh artinya bolak-balik, boleh juga artinya ragu. Tapi kalau ala biasanya bolak-balik. Ataraddadu ala berarti bolak-balik. Saya mondar-mandir kepadanya ini sedikit atau beberapa kali gitu ya, beberapa kali.
Ini mirip kayak yang tadi, cuma kalau yang tadi kan kul, ini ba'd. Tapi juga tetap maf'ul mutlak, sama aja. Sebelumnya ada pertanyaan sebelum kita balik ke halaman 70. Jadi kalau nilai contoh yang kula itu masdar tidak selalu berbentuk masdar sendiri gitu. Jadi variatif, bisa dia sebagai mudhof ilaihnya. Kayak kulal ihtiram. Mana nih aslinya masdarnya? Secara shorof ihtiram. Tapi di sini secara i'rab maf'ul mutlaknya mana? Kul, karena dia mudhof. Contohnya tadi dorob tuh salah satu dorbat yang di atasnya. Ini sama, salah bukan masdar secara shorof bagi doroba. Yang jadi masdar bagi doroba adalah dorbah, dorobat jamaknya. Dorbah ini masdar marroh namanya. Insyaallah kita nanti kalau sudah belajar shorof tahu ada masdar itu macam-macam. Untuk menjelaskan berapa tuh ada fa'lah, untuk menjelaskan bagaimana itu fi'lah. Oke, ala kuliah nanti ada. Jadi betul sekali kata Pak Toyo bahwasanya maf'ul mutlak ini variasinya banyak. Bisa pakai diidhofahkan, bisa pakai angka gitu. Tapi modelnya mirip-mirip aja. Entah dia sendirian mansub atau dia pakai mudhof ilaih. Entah dia yang jadi, tapi seringnya kalau mudhof ilaih dia jadi mudhof ilaihnya, masdarnya atau secara shorof. Bisa juga pakai na'at, bisa juga pakai na'at. Kalau pakai na'at malah kadang masdarnya nanti dibuang, bisa juga. Gitu ya. Man amila solihan. Man amila solihan. Aslinya apa? Amila amalan solihan itu ya. Itu bisa dibuang. Nanti insyaallah dibahas. Ada lagi? Silakan. Oke, sekarang di balik halaman 70. Kita juga bisa terkadang pakai masdarnya, enggak masdar dari kata kerja tersebut, tapi pakai sinonimnya. Jadi pakai sinonimnya, enggak pakai masdar dari kata kerja tersebut. Contohnya, dan ini apa kalau kata di matan ajrumiyah namanya taukidun maknawi gitu. Taukidun maknawi. Contohnya jalas tu qu'udan, kalau yang dicontohkan oleh Ibnu Ajrum di matan ajrumiyah. Jalas tu qu'udan. Saya duduk beneran, saya beneran duduk gitu ya. Jalasa artinya duduk, qa'ada artinya duduk. Dia enggak pakai jalas tu julusan. Kalau ini biasa, masdar biasa, maf'ul mutlak biasa. Tapi ini jalas tu qu'udan. Kalau di sini dafa'tuhu hafzan. Saya memotivasinya atau mendorongnya dengan sebenar-benarnya. Hafz, dafa'ani memotivasi atau mendorong. Hafaza juga sama. Tapi di sini enggak pakai dafa'tuhu daf'an, enggak. Tapi pakai kata kerja lain yang sinonimnya sama. Terkadang juga kita pakai sifatnya tanpa menyebutkan masdarnya tadi saya singgung nih. Tatatawwarul hayatu sari'an. Tatatawwarul hayatu sari'an. Hidup tatatawwar apa? Tatatawwar fi'ilnya apa? Tatawwara yatatawwaru. Tafa'ala yatafa'alu. Masdarnya berarti tafa'ulan, tatawuron, artinya berkembang, ya, berkembang. Apa terupdate, ya. Hidup ini cepat sekali terupdate. Hidup ini cepat sekali berkembang. Pertanyaannya, mana nih masdar maf'ul mutlaknya nih? Enggak kelihatan maf'ul. Jadi apa namanya? Sari'an nih di sini nih. Aslinya dia na'at, aslinya na'at bagi masdar yang benernya. Tatatawwarul hayatu tatawuron sari'an. Tapi dibuang. Iqra' sahihan, saya gitu ya. Jabar, iqra' sahihan. Aslinya iqra' qira'atan sahihatan. Perhatikan baik-baik. Iqra' qira'atan sahihatan. Tetapi kalau dibuang masdarnya, enggak disebutin, langsung sifatnya aja, dia otomatis langsung jadi mudzakkar. Itu kaidah. Iqra' sahihan, enggak perlu iqra' sahihatan. Enggak. Iqra' sahihan. Aslinya iqra' qira'atan sahihatan, tapi begitu dibuang qira'atannya langsung jadi mudzakkar biasa. Bisa juga kita menggunakan variasi lain, yaitu dengan isim isyarah. Boleh juga akramtuhu dzalikal ikrama. Perhatikan nih, dzalikal ikrama ya, bukan dzalikal ikrami ya. Ingat, kata-kata atau isim setelah isim isyarah itu jumhur bilang apa tadi? Sifat. Sebagian bilang badal. Enggak ada yang bilang mudhof ilaih. Enggak ada yang bilang mudhof. Jadi
Akramtuhu dzalikal ikrama. Bukan dzalikal ikrami. Dzalika ini dia maf'ul mutlak di sini sekarang. Padahal masdar akrama aslinya apa? Ikram, tapi karena dia duluan nih, jadi dia yang maf'ul mutlak secara i'rab. Seperti itu. Adapun al-ikram badal atau sifat, di sini Syekh Fuad Ni'mah menguatkan dia sebagai badal. Gitu ya. Atau sesuatu atau kata-kata yang menunjukkan jumlah, seperti iddata. Iddata artinya beberapa atau sejumlah. Qabaltuhu iddata marratin. Saya bertemu dengannya beberapa kali. Iddata marratin. Beberapa kali. Wah, ini iddata marratin pengganti dari maf'ul mutlak yang secara shorof dia. Qabaltu, qabala yuqabil berarti apa? Muqabalatan. Tapi diganti dengan sesuatu yang menunjukkan jumlah. Demikian sampai poin sini dulu kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Nanti insyaallah di pertemuan depan kita Ramadan nih mau tetap ada apa gimana? Ya, kalau saya sih oke aja. Jabar ngekos apa? Di rumah. Balik ya. Ramadan. Ya pokoknya kalau nanti diumumin, tapi tetap ada insyaallah. Jadi kalau misalnya toh sibuk udah bisa datang, enggak apa-apa, nanti ada rekaman. Siap ya Mas Warg ya? Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang hadir di studio dan juga saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu yang menyaksikan melalui streaming atau mungkin radio. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman terhadap bahasa Arab yang menjadi bahasa dari kitabnya. Jadi kita semakin cinta terhadap bahasa dan cinta kepada Al-Qur'an. Karena bahasa Arab ini kunci utama untuk memahami Al-Qur'anul Karim. Dan kita dalam hitungan jam ya, berapa? 48 jam lagi atau berapa jam lagi mungkin kurang, kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang disitu merupakan Syahrul Quran, yang tentu saja kita ingin di situ untuk menghatamkan Al-Quran beberapa kali. Tentu saja saya yakin di sini sudah menargetkan 2, 3 atau 4 kali atau bahkan mungkin sebanyak jumlah harinya mungkin saja ada, atau 10 kali, 9 kali, apapun itu, atau bahkan minimal sekali, tidak mengapa. Yang penting kita usahakan menghatamkan Al-Quran sebagaimana dulu Nabi kita yang tercinta Nabi Muhammad SAW selalu menghatamkan Al-Quran minimal sekali di bulan Ramadan, tasmi' di hadapan malaikat Jibril. Bahkan sebelum beliau wafat, beliau khatam 2 kali tasmi'. Dia Nabi kalau baca Quran ini di hadapan Jibril setorannya pakai hafalan, nggak pakai mushaf. Dan dengan kita mempelajari bahasa juga kita mudah. Jadi ketika kita membaca Quran, coba sekali-kali jangan sekadar baca Arabnya saja, berhenti sedikit, bacalah 1, 2 atau 3 ayat, kita renungi maknanya, terjemahnya. Kalau kita bisa menganalisa maknanya sendiri tanpa buka terjemah, alangkah baiknya. Kalau tidak, maka terjemah itu membantu dan kita tahu artinya. Kemudian coba dipikirin nih apa i'rabnya, 1 atau 2 ayat aja. Per hari 1 ayat itu udah bagus. Ya, jadi baca Quran sehari sejuz boleh, tapi merenungi i'rab 1 ayat. Ya, merenungi i'rab itu 1 ayat. Ini apa nih? Innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Wah, ini udah lewat pelajaran ini. Ism inna gitu ya. Ism inna ini inna dan saudari-saudarinya. Gitu ya. Dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wa sunna 'ala man 'adana. Wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.